Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 21150610047 dan juga rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Zata Amani, NPM 21150610071. Kami dari kelas PSTIC dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu program tentang perhitungan gaji karyawan dengan menggunakan konsep dari OOP atau Object Oriented Programming. Langsung saja kita ke programnya. Jadi di program ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu ada kelas main, kemudian ada kelas manager, dan kelas staff, dan juga kelas karyawan. Nah, pada kelas karyawan, di sini dia mendefinisikan dari kelas karyawan. Dari kelas karyawan sendiri ini memiliki atribut nama dan gaji pokok untuk menyimpan nama dan gaji pokok karyawannya. Nah, di dalam kelas ini juga memiliki konstruktor karyawan yang akan menerima parameter nama dan gaji pokok untuk menginisialisasi atributnya. Dan juga ada metode getternya yang get nama dan juga get gaji pokok. Ini untuk mengembalikan nilai atribut serta metode hitung total gaji. Nah, ini juga akan mengembalikan nilai gaji pokok. Kemudian selanjutnya ada di kelas manager. Nah, di kelas manager ini itu merupakan subkelas atau turunan dari kelas karyawan. Itu kelas manager extend karyawan. Nah, kemudian manajer ini memiliki atribut tambahan yaitu atribut tunjangan. Nah, atribut ini untuk menyimpan nilai tunjangan khusus untuk manajernya. Nah, di dalam konstruktor manajer, ini dia mengandung atribut seperti nama, gaji pokok, dan juga tunjangan. Kemudian menggunakan kata kunci super, nama, dan juga gaji pokok ini untuk memanggil konstruktor pada kelas karyawannya. Dan dia akan menginisialisasi atribut warisan nama dan juga gaji pokoknya. Nah, kemudian ada metode get tunjangan. Nah, di sini get tunjangan ini untuk mengembalikan nilai atribut tunjangan dan juga metode hitung total gaji. Nah, ini untuk mengembalikan atau mengoverride metode tersebut dari kelas karyawan dan menambahkan nilai tunjangan ke gaji pokoknya. Kemudian ada kelas staff. Nah, di kelas staff ini dia mendefinisikan subkelas staff yang juga merupakan turunan dari kelas karyawan, yaitu kelas staff extend karyawan. Nah, kelas staff ini memiliki atribut tambahan yaitu bonus. Nah, bonus ini untuk menyimpan nilai bonus khusus untuk staff di dalam konstruktor staff. Nah, ini menggunakan kata kunci super juga untuk memanggil konstruktor kelas karyawan dan juga menginisialisasi atribut warisan nama dan juga gaji pokoknya. Kemudian ada metode get bonus untuk mengembalikan nilai atribut bonus dan juga metode hitung total gaji pokok yang akan mengoverride metode tersebut dari kelas karyawan dengan menambahkan nilai bonus ke gaji pokok. Kemudian di sini juga terdapat public staff. Nah, public staff ini maksudnya mmm, kelas dia dapat diakses dari kelas manapun, sedangkan kalau untuk yang di atas tuh ada private integer bonus, maka dia hanya dapat diakses pada kelas tersebut saja. Kemudian kita ke kelas main. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan public class main. Di baris ketiga ini ada public static void main, kemudian ada scanner. Nah, di baris ini kita membuat objek scanner untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian ada di baris 6
sistem outprint memasukkan nama karyawan dan string nama dengan scanner next line itu untuk program meminta pengguna untuk memasukkan nama karyawan dan di baris ke-9 sistem outprint masukkan gaji pokok. Nah, itu program meminta pengguna untuk memasukkan gaji pokok. Nah, selanjutnya di baris di baris 12 ada sistem outprint line jenis karyawan. Kemudian ada pilihan 1 manajer, 2 staff. Nah, di baris ini kita bisa memilih jenis karyawan. Selanjutnya di baris ke-18 karyawan. If pilihan 1, kemudian sistem outprint masukkan tunjangan, integer tunjangan. Nah, di sini berdasarkan pilihan pengguna, program meminta input tambahan seperti tunjangan. Jika pilihan adalah manajer. Jadi kalau untuk staff itu dia masuknya ke bonus. Terus selanjutnya ada setelah itu objek karyawan yang sesuai dibuat menggunakan konstruktor yang tepat, manajer atau staff. Kemudian ada info karyawan, nama, gaji pokok, dan total gaji. Di sini menampilkan karyawan yang diinputkan, termasuk nama gaji pokok dan total gaji yang dihitung menggunakan metode-metode getter dan hitung total gaji dari objek karyawan. Selanjutnya di sini saya langsung running kode program. Nah, di sini output menampilkan memasukkan nama karyawan. Di sini saya memasukkan nama saya, Sabila. Nah, kemudian output menampilkan memasukkan gaji pokok. Di sini misalkan gaji pokoknya 5 juta rupiah. Nah, kemudian kita akan disuruh memilih jenis karyawan. Di satu ada manajer, 2 staff. Nah, di sini kita pilih jenis karyawan manajer dengan memasukkan inputan 1. Nah, kalau di karyawan itu kita memasukkan tunjangan. Kalau di staff itu kita memasukkan bonus. Nah, jadi sini memasukkan tunjangan sebesar 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada informasi karyawan. Nama, Sabila, gaji pokok 5 juta rupiah, total gaji 8 juta. Di sini total gaji 8 juta karena gaji pokok ditambah dengan masukan tunjangan 3 juta. Jadi 5 juta ditambah 3 juta dengan total gaji 8 juta rupiah. Untuk OOP-nya akan dijelaskan oleh Mecha Berliana. Baik, untuk OOP, jadi di sini kita menggunakan kelas tentunya, yang seperti disebutkan sebelumnya bahwa di sini ada kelas karyawan, ada kelas manajer, kemudian ada kelas staff dan juga kelas main. Jadi kelas ini tuh merupakan blueprint atau yang mendefinisikan atribut data dan metode yang dimiliki oleh suatu objek. Nah, kemudian selanjutnya ada objek. Nah, di objek ini tuh merupakan instan konkret yang dibuat berdasarkan blueprint atau kelas. Nah, objek ini juga memiliki atribut dan dapat melakukan operasi atau memanggil metode yang didefinisikan dalam kelas. Nah, contohnya tuh di sini ada yang karyawan-karyawan dan juga scanner-scanner. Nah, kemudian ada inheritance. Nah, di sini inheritance itu karena merupakan konsep dalam OOP yang memungkinkan pembuatan kelas baru atau subkelas yang mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada atau superkelasnya. Nah, subkelas ini tuh bisa menambahkan atribut dan juga metode baru atau mengubah perilaku yang diwarisi dari superkelas. Nah, di sini kalau inheritance-nya itu ada, manajer dan juga staff yang merupakan subkelas dari karyawan.
Jadi dia kalau di penggunaan OOP itu dia menggunakan extends pada kelasnya. Kemudian ada polymorphism. Jadi ini tuh, kemampuan objek untuk memiliki, banyak bentuk atau tipe yang berbeda. Nah, di sini, polymorphism juga tuh terjadi ketika objeknya dapat merespons secara berbeda terhadap pemanggilan, metode yang sama, tergantung pada jenis objek yang sesungguhnya. Nah, di sini polymorphism yang digunakan itu seperti, hitung total gaji, ketika dia di kelas karyawan, maka dia akan mengembalikan nilai dari gaji pokok. Kemudian untuk hitung total gaji juga yang di kelas manajer, itu dia akan mengembalikan gaji pokok dan juga tunjangan. Kemudian selanjutnya ada di hitung total gaji di kelas staf, dia akan mengembalikan gaji pokok dan ditambahkan dengan bonus. Kemudian ada, OOP selanjutnya tuh ada abstraction. Nah, ini tuh adalah konsep OOP yang, memungkinkan kita untuk menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya memaparkan fungsionalitas yang relevan, dan penting kepada pengguna atau klien. Nah, abstraction yang kita gunakan di program ini tuh ada seperti get nama, terus ada get gaji pokok, hitung total gaji, yang ada pada kelas karyawan, manajer, dan juga staf. Nah, kemudian ada encapsulation. Nah, encapsulation ini itu dia merupakan objek yang menggabungkan atribut data dan metode ke dalam satu unit yang disebut, dengan kelas. Kemudian prinsip ini juga menyediakan pembungkusan atau penyembunyian atribut dan metode dalam kelas sehingga hanya dapat diakses melalui metode publik yang ditentukan. Nah, di sini tuh, ada beberapa yang digunakan yaitu seperti protected string nama, kemudian protected, eee, integer gaji pokok, kemudian ada private integer tunjangan, private, integer bonus. Nah, kemudian dia dibuat public string get namanya, kemudian return nama, dan public, integer get gaji pokok, return gaji pokok, dan lain-lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.